Ya, secara minimal sebenarnya PPI sudah berjalan dengan baik. Ya, secara minimal itu, tapi belum maksimal. Dan itu kan bisa dipertanyakan nanti kan ketika laporan pertanggungjawaban anggota itu kan juga akan memberikan kritik. Itu bisa didengar itu apa kekurangannya. Nah itu bagi siapa saja yang ingin menjadi ketua atau menjadi pengurus, dia harus mencatat itu masukan-masukan yang datang dari anggota ketika laporan pertanggungjawaban. Bukan sekedar di sana tempat maki-maki karena sakit hati, bukan. Tapi pada laporan pertanggungjawaban itu adalah termasuk mengkritik apa yang dilakukan oleh pengurus yang lama dengan harapan yang baru memperbaiki. Nah, di situ perlunya perhatian. Nah, saya sering mengkritik begini. Kadang-kadang forum semacam itu ditinggalkan oleh anggota. Hanya yang ingin bicara yang berada di dalam, dan pengurusnya pun juga tinggal yang pimpinan sidang aja. Nah, itu tidak benar itu. Pada saat seperti itu sebenarnya suatu wacana yang harus menjadi perhatian semua anggota. Pengurus harus ada di situ, baik yang mau jadi pengurus maupun tidak jadi pengurus. Jadi kita belajar dari pengalaman perjalanan sejarah masa lampau PPI, diungkap di situ di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, apa harapannya itu diungkap dan dicatat di situ. Dan itulah yang harus dijadikan program nanti. Ya, jangan program yang diminta oleh anggota yang dibuat program yang lain. Nah, jadi tidak matching itu. Jadi secara minimal saya katakan tadi sudah berjalan, tetapi kita tidak boleh puas sampai di situ. Harus ditingkatkan, diperbaiki, baik dari segi kekompakan kerjasama antar pengurus dengan anggota, tetapi juga di dalam melaksanakan program-program. Jadi bagaimana semua anggota mempunyai kesempatan untuk melakukan aktualisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dikemukakan oleh PPI. Nah, persoalannya memang selalu berkeluh kesah tentang hambatan. Kalau anak muda sudah berkeluh kesah tentang hambatan, dia namanya mundur sebelum maju. Belum maju, sudah mundur duluan gitu. Jadi kapan majunya? Organisasi yang berhasil, ini bisa jadikan catatan. Organisasi yang berhasil itu sebenarnya bisa melawan, bisa melewati tantangan-tantangan yang menghambat. Kalau tantangan yang menghambat itu dia bisa dilewati, gagal ya. Jadi sama kalau kita akan menyeberang sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, kita harus tetap mengatakan saya harus menyeberang di situ. Bagaimana caranya? Ya kalau bisa meloncat ya meloncat. Kalau tidak meloncat ya turun ke sungai itu. Kalau tidak bisa turun itu ya pindah ke yang ada jembatannya. Jadi akal harus digunakan, dijadikan jalan untuk mencapai tujuan menyeberang. Nah, ini kata Al-Quran, mengapa tidak engkau berpikir? Nah, gitu. Jadi kita harus berpikir untuk melawan tantangan itu. Nah, itu saya kira yang harus dilakukan organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan yang semangsanya gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, distribusi pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersama-sama semua pengurus dan juga anggota ikut aktif. Pemimpin tidak perlu sibuk. Saya lihat program-program PPI bagus. Nah, saya juga lihat PPI sama ini selalu rukun, selalu bersatu. Yang saya senang tidak ada perpecahan, tidak ada saling lupa gitu. Jadi anggota juga saling. Jadi saya lihat makin fokus, makin positif. Tapi kalau memang program-program yang bisa dibuat itu kan umumnya yang itu untuk meningkatkan studi. Jadi gimana PPI bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Kalau memang itu bisa dideteksi lebih dini dan bisa diberikan bantuan proses bersama.
mungkin yang terus yang kedua ya program-program yang meningkatkan peningkatan kapasitas diri dan mampu diri, jadi membangun diri, membangun kualitas diri. Nah, untuk apa ya seperti akan mengadakan diskusi sendiri, terus kayak ceramah-ceramah itu kan juga pengembangan diri ya. Terus juga pengembangan berorganisasi ya seperti kemarin kemudian jadi MC, jadi itu pengalaman yang bagus. Ada semacam ini ya, diskusi bersama lah, kira-kira apa sih keinginan PPI ini, kira-kira apa sih yang diperlukan warga PPI ini kan warga ya, jadi kira-kira kebutuhan-kebutuhan utama PPI apa sih, itu pasti belajar. Yang lain-lainnya misalnya yang kemarin untuk PPI yang baru datang ada orientasi, itu memang kita usulkan di tahun sebelumnya. Jadi bagaimana membantu perubahan PPI, jadi kita membuka apa sih perubahan PPI seperti yang baru datang diberikan orientasi. Terus kalau misalnya yang sekarang dari sudah dan apalagi itu menjadi kebanggaan kecil, kira sudah bagus dan itu dipertahankan dan ditingkatkan. Mungkin yang harus lebih kita tegaskan visi dan misi PPI itu apa. Nah, di situ baru melangkah ke program. Saya kira Bapak sudah memberikan banyak arahan program PPI khususnya divisi ekonomi sekarang juga sudah mulai bergerak kan. Semua mahasiswa di negara lain itu intinya mencari pekerjaan di luar sekolah gitu. Negara-negara maju kan kesempatan kerja itu banyak kan. Jadi mereka tidak hanya sekolah tapi memanfaatkan kesempatan liburnya untuk sekolah. Karena itu pengalaman yang dia dulu. Terus juga ini perluas networking, karena Anda bekerja di Maroko dengan orang Maroko tidak perlu, karena itu akan menjadi channel kalau ke depan kalau sudah menjadi dosen, menjadi jabat, kita tinggal kontak sama di sini, kita masuk ke sini, kita ada bersama di sini. Jadi kalau kemarin seperti acara-acara itu kan yang diundang hanya daerah manusia. Mungkin kok Marokonya nggak? Oh iya. Maroko itu yang dari sini banyak sekali. Iya. Intinya. Maroko itu kan ada nggak sih ketua BBM? Nggak, kalau di Indonesia kan ada senat, ada BBM di Cina. Ini bisa diundang. Terutama yang di rapat ya perlu ongkos. Ketua mahasiswa Maroko di sini. Padahal nanti kalau dengan kerja itu pasti ke Maroko. Kita lihat yang sekarang berada di BK, pasti kan balik ke sini. Nah, jadi kalau network itu akan dimanfaatkan gitu. Jadi ke Marokonya diperkuat entah. Ya kalau ke dosen-dosen pasti ya, tapi kan mahasiswa. Iya, untuk kepengurusan 2013-2014, saya pikir sudah cukup bagus, tapi apapun sebagus apapun yang diraih oleh kepengurusan 2013-2014, tetap harus ada upaya dan semangat untuk meningkatkan capaian-capaian yang telah diraih oleh pengurusan-pengurusan sebelumnya. Kalau dilihat dari kegiatan yang sifatnya kepada sifatnya intelektualitas, saya pikir sudah cukup bagus, karena saya lihat ada, meskipun saya sendiri tidak banyak hadir, tapi ada beberapa diskusi-diskusi yang cukup bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman mahasiswa dalam hal intelektualitas. Juga dalam sisi kegiatan yang sifatnya jasmani, ada beberapa acara yang olahraga, terus jalan santai dan segala macamnya, itu juga sudah sangat membantu mengimbangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersifat intelektualitas. Terus selanjutnya yang sifatnya keagamaan ya. Jadi lebih kepada rohani.
mungkin ini bagian titik yang lebih ditingkatkan dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Sebenarnya pertama PPI selama tahun-tahun ajaran atau periode 2013-2014 itu sangat bagus, sudah bagus. Namun ada begitu sedikit semacam penurunan kepengurusan. Maaf, ini saya secara pribadi saya sangat mengapresiasi karena teman-teman udah sangat bekerja keras. Namun saya melihat keadaan di PPI, kadang kita hanya kadang kita ngumpul, kemudian ada sedikit semacam kejenuhan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, siapapun yang akan menjadi ketua ke depannya ini, saya berharap bahwa PP ini diarahkan bagaimana PP ini keberadaannya akan dibutuhkan atau bisa keberadaannya dibutuhkan oleh anggota, sehingga PP itu bukan tinggal. Ke depan ini saya berharap pengurusnya, kemudian terutama dari ketuanya, bisa menjalin identitas pengurus. Bagaimana itu organisasi itu adalah kerjasama. Jadi sebuah tim kita sudah solid untuk menjalankan PP ini. Insya Allah kedepannya PP akan bisa semakin pengurusannya kerja bisa maksimal ketika ketua sampai jajaran ke bawah dan departemen bisa menjadi solid kerjasama yang bagus, sehingga sebuah target setahun itu kita bisa capai. Karena kalau misalkan seakan-akan ada kepincangan, jadi organisasi itu pengurusannya kurang maksimal gitu. Jadi intinya adalah di sini yang harus dibawa adalah mari kerjasama, baik dari pertama ketua, pengurus, dan tentunya PPI akan bisa maksimal lagi, jika menjadi maksimal kerjasama dengan seluruh anggota. Harapan saya biar ada kegiatan tambahan lagi adalah coba jalin kerjasama di berbagai instansi lagi dengan PPI atau Perhimpunan Pelajar Asia yang lain, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu kita belum mempunyai organisasi induk, jadi semacam organisasi pelajar Asia gitu, semacam bisa kumpulan organisasi yang dibentuk di dalamnya itu tergabung 3 negara, yaitu Malaysia, kemudian Thailand, dan ketiga Indonesia. Jadi ketika ada SEA Games itu akan bukan tiap negara lagi yang tuan rumah, tapi langsung yang berebut tiga negara semua. Jadi pendanaan semua, jadi pendanaan itu akan pasti negara juga, pengurusan pun insya Allah akan mudah kalau 3 negara langsung menjadi tuan rumah itu. Yang namanya organisasi kan pasti ada kurang dan ada lebihnya. Saya kira kalau saya mau kritik dan memberi saran itu sudah terlalu banyak. Jadi karena saya kira sekarang ini sudah banyak ya anggota atau mahasiswi dari selain Indonesia gitu. Kita menjalin kerjasama, tapi nggak hanya dari PPI Putra juga gitu. Jadi dari PPI Putri diadakan kegiatan untuk mengenal mereka semua seperti itu.